Minggu depan ibadah akan tetap online. Buku renungan Build bisa didapatkan online. Aplikasinya bisa didownload melalui Google Play Store atau PDF-nya bisa didownload melalui website Abelove Ministries. Persepuluhan bisa ditransfer ke BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan nomor rekening di bawah ini, dan bukti transfernya bisa di WA atau SMS ke nomor berikut. Persembahan biasa juga bisa ditransfer ke BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan di nomor berikut. Kita juga ingin membagi kasih dengan persembahan berbakti. Di 2 Korintus 8 ayat 1-15 dikatakan untuk kita sama-sama membantu satu sama lain sebagai jemaat Kristus. Satu paket sembako harganya adalah 100.000. Jadi jika ingin sumbang, silakan transfer ke BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan kelipatan 100.000. Dan tuliskan sembako dalam keterangan. Walaupun kita physical distancing, kita masih bisa stay connected. Bisa follow kita di YouTube, Abelove Dibes, atau di Instagram, abelove.dibes. Instagram Youth bisa ditemukan di unitedgeneration.id. Di situ konten-konten menarik bisa ditemukan, seperti pastoral message, yaitu pesan-pesan yang menyemangatkan kita dari pemimpin. Ada juga doa sepakat yang selalu di live stream setiap Selasa dan Kamis di Instagram Youth kita, unitedgeneration.id. Jadi keep calm dan stay safe. God bless you. Sekali lagi, selamat datang dalam ibadah online minggu ini. Untuk yang pertama kali datang, selamat bergabung. Bisa langsung diklik subscribe dan juga notification bell-nya dinyalakan agar dapat notifikasi setiap kali kita upload sesuatu yang baru. Baik, sebelum ibadah dimulai, saya mau sharekan sedikit perihal memberi atau perihal persembahan. Jadi saat saya mempersiapkan untuk ini, saya cek di dalam kamus, bahasa Inggrisnya memberi yaitu give. Dan 2 definisi sangat terkesan buat saya. Yang pertama adalah to transfer one's possession to someone else atau hand over to, yang artinya adalah untuk mentransferkan kepunyaan atau kepemilikan seseorang terhadap yang lain. Dan yang kedua adalah to conform under pressure instead of resisting or breaking. Jadi untuk berubah saat tertekan dan tidak resist atau tidak break. Kita coba lihat yang pertama dulu. Kita harus melihat lebih dari benda itu sendiri. Kita harus lihat dalam sikap hati kita. Ya, jadi ini bukan cuma untuk persembahan tapi untuk keseluruhan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar give, memberikan, transfer kepemilikan dari kita kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan dalam segala aspek hidup kita juga. Jadi bukan hanya tentang uang atau apa-apa, tapi misalnya tentang tindakan, tentang keputusan yang kita harus ambil, tentang bagaimana kita akan menyikapi COVID ini, atau apapun. Apakah kita sudah transfer kepemilikan kita kepada Tuhan? Dan yang kedua adalah untuk berubah atau untuk to adapt saat under pressure, saat tertekan. Sekarang ini, apakah kita sudah 100% menyerahkan kepemilikan kita agar Tuhan bisa benar-benar membentuk kita melalui kejadian-kejadian yang ada? Atau kita resist pembentukan yang dari Tuhan? Dan jangan sampai kita break dalam pembentukan dalam Tuhan. Jadi 2 itu saja. Saya mau encourage untuk semuanya kita sama-sama memberi, dan kali ini dalam bentuk persembahan juga.
Jadi saya akan cepat sekali doa untuk persembahan dan nanti kita langsung masuk ke praise and worship. Tuhan, terima kasih banyak untuk semua yang Kau telah lakukan. Kami percaya semua ini adalah untuk mendatangkan kebaikan. Kami mau berdoa Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau lihat lebih dari nominal, Engkau lihat lebih dari apa yang mereka sudah berikan, tapi Engkau melihat hati mereka juga Tuhan. Biar hari ini Engkau berkati mereka lebih lagi, dan Engkau ajarkan lebih lagi untuk kita semua lebih mendengar, lebih peka kepada Engkau dan apa yang Engkau ingin lakukan, apa yang Engkau ingin bentuk dalam hidup kita. Terima kasih untuk semuanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Baik, silakan diselesaikan m-bankingnya kalau emang sedang melakukan itu, dan mari kita masuk ke dalam praise and worship. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah dan perlindungannya yang ajaib ada bagimu dan keluargamu. Amin. Mari pagi ini kita sama-sama sembah Dia, mari kita buka hati untuk jamahannya. Dan saya akan membacakan dari firman Tuhan. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak usah takut bahaya, sebab Tuhan Allah, Dia beserta denganmu, Dia beserta denganku. Amin. Mari kita sembah Dia.
tahu dan kami percaya bahwa kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Kerajaan-Mu lah yang tak tergoyahkan. Kami nyatakan Kau Raja mulia, Kau Raja yang kekal, Kau Raja yang bertahta. Amin. Nyatakan, Dia Raja bagimu, Dia Raja bagimu. Sebab kami percaya Engkau takkan pernah meninggalkan kami. Damai sejahtera-Mu ada besertaku, ada beserta denganku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. In your name we worship and praise you. Amen. God bless you. Shalom jemaat yang dikasih oleh Kristus, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di rumah. Bagaimanapun posisi duduk kita hari ini, jangan lupa kita ada dalam ibadah dan Kristus ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, saya percaya ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang baik bagi kita semua. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Baru saja kita merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Kristus. Buat apa Kristus mati? Untuk menebus dosa kita. Tapi untuk apa setelah kita ditebus? Tuhan ingin kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi supaya kita hidup bagi Kristus. Supaya kita bisa hidup bagi sesama kita. Supaya kabar baik bisa disampaikan kepada segala bangsa dan orang-orang diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin memberikan tema, saudaraku, growing in every way, yang diambil di dalam Efesus 4 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan ingin lewat kebangkitannya setiap kita, Bapak Ibu, mengalami kebangkitan di dalam kerohanian kita, mengalami kemenangan dalam karakter kita. Dan hal itu hanya bisa dimungkinkan ketika kita hidup di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi kita hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Kehidupan yang Kristus bagikan adalah kehidupan yang penuh kuasa. Karena maut saja, saudaraku, tidak dapat menahannya, tidak mampu mengalahkannya. Dan hari ini sadarilah Bapak Ibu, meskipun kita tidak ada di ibadah raya kita masing-masing di tempat yang seperti kita biasa ibadah, Tuhan hadir di rumahmu, Tuhan hadir di kehidupanmu, dan Tuhan bisa melakukan mujizat kuasa yang besar melalui hidupmu. Nah karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita membiarkan Kristus yang penuh kuasa tersebut terbelenggu, terpenjara di dalam diri kita. Saya percaya ada begitu banyak orang yang perlu kita kuatkan, perlu dihibur, perlu dibangun, perlu dengar kabar Injil, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih bedanya gereja akhir zaman sama gereja zaman Kisah Para Rasul, saudaraku? Gereja akhir zaman itu lebih mirip apa, saudaraku? Gereja akhir zaman itu lebih mirip rumah sakit atau lebih mirip barak tentara. Nah tentu kita mesti tahu dulu apa itu rumah sakit, apa itu barak tentara, saudaraku. Saudaraku ini kasih Tuhan, di rumah sakit ada orang-orang yang tidak berdaya karena sakit. Di sana juga ada orang-orang yang fokus kepada penyakit. Tetapi saudaraku ini kasih Tuhan, saya percaya untuk sementara waktu mereka harus dirawat. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu saudaraku dikasih Kristus,
gereja seharusnya lebih mirip barak tentara. Kenapa saya katakan gereja harus lebih mirip barak tentara? Karena di barak tentara itu setiap orang-orang itu dilatih, dipersiapkan sedemikian rupa supaya mereka bisa melakukan tugas pekerjaan yang diperintahkan oleh komandannya. Tuhan ingin kita mengerti, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Kristus, bahwa barak tentara tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang siap diutus setelah dilatih. Kita bukan dilatih, untuk diperlengkapi saja. Kita dilatih dan diperlengkapi supaya kita diutus. Gereja yang apostolik itu selalu ada dua cirinya, build and send. Gereja Tuhan akhir zaman terlalu banyak dibangun, terlalu banyak dengar firman Tuhan. Sudah saatnya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini supaya dunia boleh mengenal Yesus Kristus. Saudaraku ini kasih Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya kita mengetahui apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Yang terambil di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Efesus 4:15 sekali lagi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus mati menebus dosa kita, menanggung sakit penyakit kita, menanggung kutuk kita, menanggung kelemahan kita. Tetapi hari ini saudaraku, kita perlu tahu saudaraku bagaimana hidup dalam Kristus. Saat Yesus mati di kayu salib saudaraku, sesungguhnya ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Yaitu apa saudaraku? Lewat kematiannya, Dia merobek tabir pemisah yang membatasi hubungan Allah dengan manusia yang berdosa. Saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah yang kudus dan mulia itu tidak mungkin bersekutu dengan keberdosaan manusia. Dan hari itu saudaraku, Tuhan ingin mengakhiri itu dengan merobek tabir tersebut. Nah, lewat kematian Kristus saudaraku, Yesus sedang mengakhiri pemisah jarak hubungan antara kita dengan Allah. Selain itu juga saudaraku, lewat kematian Kristus saudaraku, Kristus menyingkirkan tubuh manusiawi Kristus yang membatasi kemuliaan kekekalannya saudaraku. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus itu 100% Tuhan tapi 100% manusia. Ketika Kristus berjalan sebagai manusia di muka bumi ini saudaraku, Kristus yang sesungguhnya itu Kristus yang ada di dalam diri Kristus. Tersembunyi di dalam. Jadi saudaraku, kalau Petrus, Yakobus, Yohanes melihat langsung fisik, itu adalah kemanusiaan Kristus yang terlihat. Tetapi Kristus yang sejati itu adalah Kristus yang ada di dalam dirinya, yang memberikan kuasa, kasih di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dalam segala hal dalam kehidupan Kristus. Karena itu hari ini betapa penting saudaraku, Kristus harus mengalami kematian secara fisik. Selain untuk penebusan dosa kita, tetapi juga untuk mengakhiri manusia Yesus yang membatasi kemuliaan dan kekekalannya. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa Kristus mati juga di kayu salib? Itu penting bagi kita saudaraku. Supaya saudaraku, Yesus beroleh cara, beroleh jalan untuk dia menjadi roh dan kebenaran yang akan diutus kembali tinggal di dalam hatimu orang percaya. Dalam hatimu. Dahulu Yesus hanya hadir di Yerusalem. Tapi hari ini Yesus hadir di rumahmu. Yesus hadir di kantormu. Yesus hadir di mana-mana tempat di mana orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Karena dia sangat senang firman-Nya diberitakan. Bapak Ibu, saudaraku dikasih Kristus, mari kita lihat Rasul Paulus sejak dia bertobat saudaraku. Saulus dulu bertobat saudaraku. Yang Rasul Paulus kejar adalah kehidupan Kristus. Berbeda dengan orang Kristen akhir zaman saudaraku.
Paulus sangat menginginkan Kristus yang sudah bangkit, yang sudah dimuliakan, yang bertahta di dalam kekekalan, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang kita bahasakan yang namanya roh dan kebenaran. Saudaraku, memang pada awalnya penting kita belajar Yesus sejarah. Karena dia menyatakan diri dalam kehidupan manusia sebagai sejarah. Perlu kita tahu tentang doktrin gereja. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, kita nggak diselamatkan oleh doktrin. Kita diselamatkan oleh kehidupan Kristus yang telah menanggung dosa kita. Dan dia memberikan hidupnya kepada kita, saudaraku. Jadi betapa penting kita mempelajari dan bergaul dan menghidupi kehidupan Kristus. Yaitu Zoe itu, saudaraku. Makanya saudaraku, kita perhatikan dalam sejarah saudaraku bahwa Rasul Paulus tidak pernah mengkhotbahkan tentang cerita tentang Sakeus. Dia tidak bercerita tentang Bartimeus yang buta yang disembuhkan Tuhan. Dia tidak cerita tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia tidak cerita tentang bagaimana Yesus mengutuk pohon ara dan sebagainya, saudaraku. Semuanya itu baik dan penting. Tetapi yang Rasul Paulus kejar adalah kehidupan Kristus itu yang sudah bangkit, yang sekarang bertata di sorga. Dia memerintah hati kita ini, di muka bumi ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita tetap antusias untuk melihat Kristus, saudaraku. Saudara, mengapa penting kita bertumbuh, dimuridkan dan memuridkan? Ada 3 poin utama. Mengapa penting Bapak Ibu kita dimuridkan dan memuridkan? Yang pertama adalah agar kita tumbuh dengan akar yang kuat. Kekristenan harus bertumbuh di atas dasar akar yang kuat. Nah karena itu saya akan bacakan firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan ingin setiap kita setelah diselamatkan harus terus berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Bagaimana hal ini bisa terjadi Bapak Ibu kalau tidak ada akuntabilitas? Bagaimana hal ini bisa terjadi kalau tidak ada orang lain yang akan membina, mementor, mengingatkan, mengkoreksi kita. Nah karena itu Bapak Ibu, betapa penting kita memperhatikan pesan firman Tuhan ini. Tuhan tidak ingin kita sekedar diselamatkan. Tuhan ingin kita bertumbuh, berakar, dibangun dalam Dia, sampai suatu hari kelak kita akan serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, salah seorang misionaris kami di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, suatu hari dia menanam pohon anakan kopi ada 180. Itu lumayan banyak Bapak Ibu untuk seorang wanita menanam 180 anakan kopi. Setiap hari dia menyiraminya. Tapi Bapak Ibu setelah datang musim kering, disirami tapi tetap mati. Disirami tetap mati. Tetapi ada yang berbeda saudaraku. Di sekelilingnya juga ada pohon-pohon kopi yang sudah ditanam 5 tahun, 10 tahun. Dan tetap hidup dan menghasilkan buah kopi. Kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sudah tahu semua. Jelas pohon yang sudah 5 tahun, 10 tahun dan bertumbuh menjadi besar itu karena dia sudah berakar dalam sekali. Dalam kedalaman tersebut dia tidak kekurangan akan air atau kekurangan gizi-gizi untuk pertumbuhan pohon tersebut. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa pentingnya juga kekristenan kita. Kita tidak boleh sekedar berakar. Akar kita harus kuat dan dalam. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki roh yang strong, roh yang kuat, roh yang perkasa. Supaya kita mampu mengalahkan musuh-musuh. Baik yang di luar, baik yang di dalam kita. Bapak Ibu saudaraku dikasih Kristus. Tuhan lebih menghargai autentisitas kita. Ketimbang
reputasi yang bisa kita bangun. Saudaraku, karakter, kedalaman saudaraku di mata Tuhan itu jauh lebih bernilai ketimbang dari segala pencapaian sukses yang bisa kita kumpulkan di muka bumi ini. Nah karena itu Bapak Ibu, mari kita lakukan firman Tuhan. Memuridkan dan dimuridkan. Supaya kita bisa bertumbuh dalam akar yang kuat. Yang kedua, saudaraku ini kasih Tuhan. Kenapa kita penting dimuridkan dan memuridkan? Adalah agar kita alami pertumbuhan yang berkesinambungan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau ada orang tua dipercayakan seorang anak bayi, dia senang pada permulaannya. Bayi itu kecil, lucu. Tetapi saudaraku kalau bayi itu dari urutan waktu saudaraku, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun dia masih seukuran bayi saudaraku. Itu akan menjadi duka yang menyedihkan bagi orang tua. Nah karena itu saudaraku ini kasih Kristus, hari ini saya percaya juga Tuhan yang sama yang adalah orang tua kita sangat menginginkan kita tidak hanya bertumbuh di awal, tetapi bertumbuh secara konsisten. Dari setiap fase kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan ingin ketika kita bertumbuh dewasa, kita dibaharui dalam pikiran. Kita dibaharui terus menerus sampai rupa Kristus begitu nyata dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku, dunia mengejar sukses pencapaian. Tapi anak Allah, dia harus mengejar kedewasaan dalam Kristus. Bagaimana kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi kalau kita lihat di Alkitab ada Nabi Yeremia, seorang yang saleh dan bergaul dengan Allah, tapi dikenal sebagai nabi peratap. Ada juga kita melihat Ayub yang saleh tapi mengalami penderitaan. Ada juga Paulus, dia benar-benar penuh dengan roh, tapi hidupnya habis dipenjarakan. Kita lihat juga ada Zakheus, saudaraku dikasih Tuhan, dia bertobat. Tapi dia kehilangan 50% hartanya. Bahkan dia berjanji akan mengganti 4 kali kepada orang-orang yang dia curangi di waktu yang lampau. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita semua, meskipun Nabi Yeremia disebut sebagai nabi peratap, tetapi ketika dia meratap di hadapan Allah. Dia ada di hadirat Allah, dia mengalami isi hati Allah. Secara dunia dia kehilangan, tetapi di dalam Allah dia mendapatkan kekayaan yang sejati. Demikian juga Ayub. Kita tahu Bapak Ibu, di akhir kehidupannya Tuhan mengganti dia 2 kali lipat. Jangan pernah lupa. Jangan hanya ingat Ayub ketika dia kehilangan anak-anaknya dan mengalami penderitaan yang begitu lama. Ingatlah bahwa Ayub mengalami kelimpahan yang luar biasa. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, dia setia. Demikian juga saudaraku dengan Zakheus, kelihatannya miskin secara dunia. Padahal sejak Zakheus ketemu Yesus, dia mengalami kekayaan yang sejati. Karena apa saudaraku? Karena kalau kekayaan kita adalah Kristus, tidak ada satupun yang bisa mencurinya. Tidak ada satupun yang bisa merebut Kristus dari kehidupan kita saudaraku. Jadi sesungguhnya justru Zakheus mengalami kelimpahan yang sejati sejak saat dia ketemu Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita penting untuk dimuridkan dan memuridkan? Untuk membuang sampah-sampah dunia. Misalnya tentang kita dulu mungkin pernah mengalami ketertolakan, pernah mengalami trauma, pernah diperlakukan tidak adil sehingga kita merasa kita bawa-bawa terus rasa bersalah dan rasa terluka tersebut. Saudaraku, akar-akar jahat yang Tuhan tidak tanam ini saudaraku, ada dalam diri kita. Sementara tiap hari kita dengar firman Tuhan. Itu hanya bisa dicabut ketika kita dengan rela hati membuka diri kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan mengutus seorang untuk mementor kita, melayani kita. Sehingga roh Tuhan akan menyembuhkan kita secara permanen. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, pemuritan adalah sebuah proses perjalanan
akuntabilitas dalam tindakan, tidak sekedar pengetahuan, tetapi akuntabilitas secara tindakan. Jadi tidak sebatas cuma kata-kata, saudaraku. Kekristenan tidak dibangun di atas dasar pengetahuan firman. Kekristenan dibangun di atas dasar melakukan firman. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus hidup di muka bumi ini, dia sering menghardik orang Farisi ahli Taurat. Karena mereka tahu firman tapi tidak menghidupi firman. Dia hanya tahu dalam perkataan tapi perbuatannya berbeda. Nah, hari ini Bapak Ibu, selama kita social distancing, kita work from home, tinggal di rumah masing-masing. Bukankah anak, istri, semuanya suami kita menyaksikan bagaimana kualitas kekristenan kita selama ini. Ini aslinya kita Bapak Ibu. Nah, tapi saya percaya Tuhan punya maksud baik dengan semuanya ini. Supaya selama social distancing, selama work from home, selama kita ada di rumah, Tuhan ingin kita kembali berhubungan karib dengan Allah. Menanam akar, melakukan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi saudaraku, berkat Tuhan jangan pernah dibatasi oleh 4 dinding gereja, 4 dinding rumah kita. Berkat Tuhan, kasih Tuhan harus tersalurkan sampai ke pelosok-pelosok kemana-mana tempat. Karena itu saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Karena sebelum kita mengalami social distancing ini, sebulan sebelumnya Bapak Mike Landon dari Solusi CBN mengajar pemimpin-pemimpin Abalov yang mengatakan kita harus menunggangi teknologi. Bapak Ibu jangan anti dengan teknologi. Tetapi teknologi itu bisa menjadi hamba yang baik kalau kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, pemuritan tidak boleh berhenti dengan saatnya social distancing ini. Ya, secara jarak kita terpisah secara fisik, tetapi secara komunikasi, secara roh spirit saudaraku, secara hubungan kita harus kuat melekat di dalam hubungan kasih yang melekat dan terus menerus. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Kami di MTAS setiap Sabtu sudah 9 tahun berlangsung doa Sabtu pagi pekerja yang dihadiri sekitar 40 sampai 50 setiap Sabtu pagi. Tapi tahu Bapak Ibu, sejak adanya social distancing ini kita work from home, setiap malam ada 64 komsel yang berdoa jam 8 sampai jam 8.30 yang diikuti kurang lebih 450 orang dari jemaat. Setiap hari loh Bapak Ibu, bukan setiap Sabtu, setiap hari. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa juga untuk pemuritan, kita berdoa untuk misionaris-misionaris kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit. Bukankah gereja sedang bermultiplikasi? Bukankah gereja sedang bertumbuh Bapak Ibu? Karena itu hari ini Bapak Ibu, saya ingin dorong, ingin menguatkan kita. Mari Bapak Ibu, meskipun teknologi ini kepada beberapa kita yang senior agak asing, tidak ada salahnya kita untuk belajar kembali. Minta tolong anak kita atau cucu kita, menolong kita untuk bisa menggunakan HP kita atau laptop kita untuk kita bisa terhubung, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, mengapa penting kita untuk dimuridkan dan memuridkan? Yang ketiga adalah untuk menopang atau menunjang pelipat gandaan. 2 Timotius 2 ayat 2 katakan, apa yang telah engkau dengar padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan. Tuhan mengharapkan kita bermultiplikasi, tidak hanya sekedar bertumbuh. Bagaimana kita bisa bermultiplikasi tanpa dimuridkan? Nothing. Izinkan diri kita dimuridkan. Izinkan tangan kekuasaan Allah menggunakan mentor, bapak rohani kita, atau siapapun di komunitas komsel kita untuk melatih kita, untuk bisa menjadi pekerja Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, kita selalu punya waktu untuk segala sesuatu yang kita anggap penting. Saya ulangi. Kita selalu punya waktu untuk segala sesuatu yang kita anggap penting.
Kenapa kita gosok gigi? Karena bagi kita gosok gigi itu penting. Mengapa kita makan? Karena bagi kita makan itu penting. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan tidak komsel. Tidak ada alasan tidak dimuridkan atau tidak memuridkan. Kalau kita memandang komsel, pemuritan, hal-hal yang rohani itu sesuatu yang sangat penting. Kita harus dengan sukarela, dengan bergembira ria untuk mewujudkan itu bisa terjadi. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menguatkan seluruh jemaat yang kasih Kristus. Kenapa kita harus dimuridkan dan memuridkan? Karena ini adalah perintah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dunia tidak boleh melawan, menghentikan berita Injil. Dunia tidak boleh menghentikan perintah komandan Kristus Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa penting dimuridkan dan memuridkan? Agar transformasi di dalam diri kita, keserupaan dengan Kristus itu akan terwujud. Agar transformasi juga melalui kita kepada orang-orang lain. Kepada orang yang kita bina, yang kita muridkan, yang kita doakan, yang kita kasih, dapat terwujud. Nah karena itu Bapak Ibu, izinkan diri kita untuk bisa dibimbing dan dibina oleh mentor kita. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana motivasi itu bisa terjadi? Bapak Ibu, ada suatu negara di Eropa namanya negara Norwegia. Negara ini begitu sangat indah. Tempat destinasi yang luar biasa. Di sana banyak sungai-sungai dan juga banyak sekali air terjun. Sehingga saudaraku dikasih Tuhan, dari air terjun tersebut pemerintah Norwegia banyak membangun turbin-turbin pembangkit tenaga listrik, tenaga turbin tersebut saudaraku ya. Sehingga saudaraku tidak hanya dari turbin itu, ada turbin udara juga saudaraku lewat baling-baling itu saudaraku, kincir saudaraku ya. Nah sehingga Norwegia itu adalah negara yang berlebihan soal listrik Bapak Ibu. Sehingga orang Norwegia itu hampir-hampir malas untuk matikan lampu karena listrik murah dan banyak sekali. Tapi tahukah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Kristus? Di tempat yang sama, di negara yang sama, di bangsa yang sama, ratusan tahun sebelumnya, hiduplah bangsa Viking di Norwegia, saudaraku. Mereka hidup menggunakan lilin, lentera, karena mereka belum menemukan teknologi bagaimana menciptakan listrik. Tahu gak saudara? Demikian juga dengan kekristenan. Banyak sekali kita dirugikan oleh karena kita tidak tahu ada energi yang besar di dalam hidup kita. Sejak Yesus bangkit, sejak Yesus bangkit mengalahkan maut, Dia tinggal dalam hidup kita. Tinggal di dalam komunitas pemuritan, tinggal dalam komunitas komsel. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan pemuritan dan komsel kita. Saudaraku ini kasih Tuhan, hari ini saya sudah sampaikan firman Tuhan betapa pentingnya kita dimuridkan. Hari ini saya ingin menutup dengan sebuah pernyataan dari Dietrich Bonhoeffer. Dia seorang teolog dan seorang pastor dan martir saudaraku. Dalam bukunya The Cost of Discipleship, Dietrich Bonhoeffer berkata, kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Renungkan baik-baik saudaraku. Tuhan akan datang. Akankah amanat agung kita hentikan? Ataukah justru kita kobarkan dengan sungguh-sungguh? Saya percaya kasih karunia Allah akan dicurahkan secara berlimpah-limpah kepada setiap kita anak-anaknya yang mengasihi Dia, yang peduli sama perintah amanat agung. Saudaraku, langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Saya berdoa supaya seluruh jemaat Abba Love di DBS mengalami pertumbuhan lewat pemuritan dan komsel, lewat menunggangi teknologi. Saudara bisa gunakan pakai Zoom kah? Zoom Cloud atau Hangout atau Duo atau Skype atau apapun yang saudara biasa familiar. Yang pasti saudaraku pastikan engkau tetap ada dalam hubungan terkoneksi satu sama lain dengan tubuh Kristus. Mari kita berdoa.
Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Kristus. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Penuhi dan urapi kami selalu Tuhan, supaya kami selalu fokus kepada Kristus yang sudah bangkit, yang sekarang bertahta di sorga, memerintah tubuhnya di muka bumi ini. Supaya go and make disciples. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya ketika kami tinggal di rumah, Engkau menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam hubungan kasih dengan Kristus. Hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan secara iman yang luar biasa ketika mereka melakukan pemuritan komsel dan terhubung satu sama lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus memimpin gerejanya terus untuk menyelesaikan semua yang Kau sudah mulai di dalam kebenaran firman-Mu dalam Yesus Kristus. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang sakit hari ini, tumpangkanlah tangan-Mu pada bagian tubuh yang sakit. Kalau engkau tidak sakit dan engkau tahu ada saudaramu yang sakit juga, hari ini wakililah dia di dalam Kristus. Doakanlah dia, tumpangkanlah bagian tubuh yang sakit. Saya berdoa untuk saudara saat ini. Bapa di sorga, melalui tempat ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan iman kami. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus mengusir segala sakit penyakit COVID-19, tipes, DBD, kelemahan tubuh, atau sakit apapun yang menyerang umat Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan, pergilah engkau, enyahlah. Kami orakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar oleh darah Yesus yang penuh kuasa, bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Saat ini juga di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan-Mu. Karena Kristus mengasihi-Mu dan Dia berkuasa atas penyakit-Mu. Dan Tuhan ingin engkau hidup di dalam Dia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Kristus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Baik, wow, sangat powerful ya message yang kita sudah dengar. Terima kasih banyak Kak Darwin untuk message itu. Jadi kita harus ingat untuk menghidupi kehidupan Kristus yang ada di dalam kita semua. Bukan hanya soal mujizatnya, bukan hanya soal ceritanya, tetapi apa hati Tuhan dan bagaimana Dia menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita sudah dekat dalam pengakhiran ibadah online hari ini. Jangan lupa untuk berkomunitas, ikut komsel online, kontak PKS-nya, dan jangan lupa kontak juga teman komitnya, cek satu sama lain, hai bagaimana, apa kabar. Dan jangan lupa untuk stay connected. Subscribe ke YouTube kita, subscribe ke YouTube Kega kita, dan juga follow Instagramnya di abelov.tibes dan Instagram Youth di unitedgeneration.id. Shalom dan Tuhan berkati selalu.